lagi di channel Cerita Kak Serena. Hari ini saya mau mereaction beberapa video pemirsa. Kalau kalian follow di TikTok saya itu ada berbalas-balasan video dengan salah seorang TikToker Indonesia. Dimana ini tuh awal mulanya adalah saya mereaction videonya itu yang saya rasa itu tuh enggak logik. Jadi ketika saya reaction, ternyata video saya di reaction balik, and then reaction ya jadi seperti itulah dia pemirsa. Nah hari ini saya akan rangkum jadi satu video dan kali ini video kita mungkin agak panjang sedikit. Jadi kalau kalian nggak mau silap paham, boleh kalian tonton video ini tuh sampai habis. Ini rangkuman dari video yang ada di TikTok pemirsa. Oke, yang pertama dulu kalau kalian udah melihat video saya sebelum ini tuh saya ada mereaction salah satu videonya itu pemirsa. Dimana yang saya reaction videonya itu adalah ketidaksetujuan saya dengan beberapa pernyataan dari si TikToker ini pemirsa ya. So kita tengok sekali lagi videonya ini pemirsa ya. Sama-sama kita tengok, jom. Tanggal 20 ini nanti ya berakhirlah masa jabatan Pak Presiden Jokowi kita ya. Tahu berapa orang jumlah menteri di kabinet Pak Presiden Jokowi? Tahu ada berapa orang? Hah? Tahu? Tahu? Nggak tahu? Nggak tahu kok sebagai rakyat Indonesia? Ya kurang lebih ada 56 orang, banyak, tahu, banyak menteri aja itu, ya, belum lagi pejabat ini tuh ya di bawah kementerian aja banyak pejabat ya. Tanggal 20 ini nanti dilantik lah presiden terpilih kita ya, Pak Prabowo Subianto. Tahu berapa orang calon-calon menteri nanti akan dilantik? Kurang lebih 100 orang, tahu, banyak itu ya. Itu menteri saja ya, di bawah menteri nanti ya bawahan-bawahannya itu banyak lagi. Jadi kalau bagi engkau yang cakap ya, negara Indonesia itu besar, susah diatur ya. Apanya yang susah diatur? Menterinya aja banyak ya. Lain lagi gubernur, kepala daerah ini itu ya. Yang seharusnya anggaran uang pemerintah itu bisa kita gunakan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, mensejahterakan rakyat ya, bagi subsidi untuk rakyat ya. Tapi anggaran itu habis kepada menteri-menterinya aja berapa orang, gaji menteri aja satu orang berapa. Itu pikir, tahu? Kau cakap negara Indonesia itu besar, susah diatur. Menterinya aja banyak. Kau tengok tuh Amerika Serikat ya, yang negara besar lebih kaya lagi, menterinya nggak sebanyak di Indonesia. Paham? Ngerti? Oke, jadi itulah video dia pemirsa ya. Kalian boleh ambil poin-poin. Kalau kalian nggak bisa ngambil poin-poin, nanti saya akan ambil poin-poinnya pemirsa. Nah setelah video dia itu tuh keluar, saya mereaction lah videonya itu pemirsa. Video reaction saya yang first ini pemirsa ya. Hai, selamat malam Ibu Jantung. Ya, ibu jantung, ya, ibu pisang yang memiliki jantung tak memiliki hati. Ada hati nak men-share berita-berita bohong. Sekurang-kurangnya saya rasa Anda pun punya handphone, saya pun punya handphone. Sebagai ya ibu rumah tangga, kita ini boleh je search apa-apa yang informasi yang kita mau sampaikan, betul tak? Ini ada video terbaru dia nih yang buat saya itu nggak bisa diam. Sebentar lagi berakhir masa penjabatan Presiden Jokowi. Tahu kau berapa menteri di era Presiden Jokowi? Berapa? Tak tahu kau? Tak tahu kau? Lagi bagus tak tahu daripada buat macam sok tahu. Tak betul. 56 orang katanya. Padahal itu Bu. Cuman ada 4 menteri koordinator dan 30 menteri. So totalnya cuma 34. Ya. Jadi 56 yang awak bilang itu dari mana informasinya saya pun tidak tahu lah. Terus yang nggak masuk lagi ke kepala otak saya ini, sebentar lagi akan menjabatlah Presiden Bapak Prabowo. Jumlah menterinya kau tahu berapa? Berapa? 11 100 lebih. 100 menteri? Gila. Ngeri kali saya rasa dia itu menyampaikan informasi loh. Muka tuh udah meyakinkan, mimik wajah ya kan, dia punya ekspresi berbicara itu yang dia bilang itu udah 100% dia rasa betul. Berapa sih calon menteri Pak Presiden yang terpilih? Kita aja belum tahu karena belum dilantik. Cuman bocorannya kalian boleh cari tahu sendiri. Bocorannya tuh cuma ada 46 menteri di kabinet Bapak Prabowo. Itu cuma bocoran ya, belum real. Kenapa? Karena belum dilantik. Tanggal 20 nanti udah dilantik baru kita tahu. Jadi jangan ngomong itu kayak semua tahu gitu. Ya kan? Terus katanya apa pemirsa? 100 calon. Ini daftar lengkap 108 calon. Ya, 108 orang calon.
Calon Bu, calon. Bukannya menterinya, calonnya Bu. Ada pahamkah bezanya calon? CPNS dengan PNS. CPNS, C-nya itu calon pegawai negeri sipil. Kalau udah PNS, pegawai negeri sipil. Jadi jangan Ibu bilang, tahu kalian berapa jumlah menteri di era Prabowo? 100. Gila. Itu calon Bu, bocornya cuma 46 orang. Kita tengok nanti tanggal 20 ini berapa orang menterinya. Update dong Bu, di TikTok kan udah berseliweran itu. Berapa itu gaji para menteri-menteri? Coba kalau gaji-gaji menteri itu dipakai untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, bla bla. Berapa sih gaji menteri? Hah? Ini Bu, ini saya tunjukkan gaji menteri di era Pak Jokowi. Kenapa kalau Pak Prabowo itu kita nggak bisa nunjukkan gaji menterinya karena menterinya aja belum dilantik. Gimana kita menunjukkan gajinya, ya kan, kerja aja belum. Nih, menteri di era Pak Jokowi. Ini tuh diupdate 23 Mei, bulan 5 kemarin, Bu. 5.040.000, tunjangannya 13.600.000, Bu. Nggak nyampe 20 juta satu bulan, Bu. Ya, itu tuh kalau dikalikan sama 46 menteri yang akan dilantik nanti, itu nggak nyampe 1 miliar, cuma 800 sekian juta, 800 juta sekian, Bu. Bu tahu berapa yang diberikan pemerintah untuk desa aja deh, untuk desa aja. Untuk desa, dana desa aja tuh untuk satu desa itu 1,5 miliar, Bu. Ya, untuk satu desa doang. Nggak sebanding tuh sama gaji menterinya, betul tak? Ngomong loh Bu, jangan kayak gitulah, ya. Terus bilang apa? Siapa bilang susah ngurus negara? Mana ada susah, menteri pun banyak. Ibu coba ngurus diri sendiri aja dulu. Ibu aja kelihatannya tuh kalau live nggak bisa ngontrol diri sendiri. Ya, emosi ibu menggebu-gebu. Apalagi kalau ada orang yang nggak sesuai sama ibu, nggak sesuai sama pendapat ibu. Ibu tuh ngamuk-ngamuk gitu. Coba ibu tanya diri sendiri aja. Kalau misalkan ibu menjabat, ibu bisa nggak ngontrol sekian ratus juta penduduk Indonesia ini, Bu? Ya, jangan kita bilang kayak nggak bisa ngontrol. Ya, ibu aja belum ngerasa. Oke, pemirsa, sampai situ saja ya. Jadi inilah video yang saya balas dari video dia yang sebelum ini tadi, pemirsa. Ini video yang balasan daripada saya, pemirsa. Setelah video saya ini keluar, dia kembali mengunggah satu video. Jom kita dengarkan. Oke, hari ini saya akan membuatkan satu video untuk Mbak Sri ya, dimana dia beberapa kali merespon ya, mengulas tentang video-video saya, dan dia juga sekarang mengulas tentang video yang semalam saya buat ya, dimana di situ dia mengatakan ya, dia amat terkejut mendengar isi video saya. Begini Mbak Sri, saya katakan ya kepada Anda ya, saya pun tahu ya di Indonesia ya, menteri di era Pak Presiden Jokowi itu ada 34 ya. Tapi di sini saya mengatakan ya, di kabinet ya, di kabinet pemerintahan Pak Presiden kita Jokowi ya, menteri-menterinya berjumlah seluruhnya saya katakan 56. Kenapa saya katakan 56 ya? Saya merangkumi di situ dengan wakil-wakilnya sekali ya. Oke pemirsa, sampai situ kita dengarkan ya. Jadi katanya video dia itu kenapa dia bilang 56? Ya karena dia itu dia jadikan satu. Jumlah 56 itu datang dari menteri, wakil dan juga staff-staffnya katanya pemirsa. Coba kita back to video first dia. Apakah dia bercakap seperti itu? Jom kita tengok. Kita ambil bahagian menterinya saja. Ya kurang lebih ada 56 orang, banyak, tahu? Banyak menteri aja itu, ya. Ada kalian dengar apa katanya? Kurang lebih 56 orang ya, menteri aja itu. Menteri aja itu. Kalian harus lihat pahamkan di kalimat terakhirnya. 56 orang itu 56 orang menteri aja. Dia tidak cakap 56 orang termasuk wakil menteri, staf-staf, dia tidak cakap macam tu. Tapi bila saya cakap, kalaupun misalnya menteri yang dia cakap tu jumlahnya 56 orang, ya kan? Itu sekali wakil, sekali staf, jumlahnya nggak sama juga, ya kan? Kalau 34, ya kan, 4 menteri koordinator, 30 menteri, kalau berserta wakilnya dia akan udah berjumlah 68. Tambah staff-staffnya lagi, kita nggak tahu ya kan. Jadi angka 56 itu kemana? Betul tak pemirsa? Itu. Kita nggak boleh cakap tak pasti kalau pasal menteri. Kenapa? Karena di era Pak Jokowi, menteri itu udah ada dan udah dilantik. Jadi nilainya itu, angka jumlahnya itu udah pasti. Lain kalau macam Pak Prabowo, betul tak? Sebab dia belum dilantik. Oke? So pemirsa, lepas tu dalam video tu dia ada cakap yang begini. Sebentar ya, ini kita dengarkan yuk. Tanggal 20 ini nanti dilantik lah presiden terpilih kita ya.
Pak Prabowo Subianto. Tahu berapa orang calon-calon menteri nanti akan dilantik? Kurang lebih 100 orang. Tahu? Ya, dia kata kurang lebih 100 orang calon menteri yang akan dilantik, pemirsa. Kalau dia kata kurang lebih 100 orang calon menteri, yes, calon itu bisa dibenarkan karena calon kurang lebih 100 calon, ya. Tapi kalau dia kata kurang lebih 100 calon yang akan dilantik, so maknanya menteri itu udah diambil, dia akan berada di angka 100 dan akan dilantik. Jadi kalau next, ini videonya saya keluarkan setelah video saya keluar itu. Ini statement-statement dia, pemirsa. Ya, bagaimana kalian boleh dengar di sini bagaimana orang tuh dikatakan tuh macam gimana ya, pemirsa? Coba kamu teguh pada pendirian kamu. Even kamu salah, kamu mengaku aja. Oh iya, memang silap saya. Oh iya, memang silap. Jangan macam menegakkan benang yang baik. Betul tak? Kita tengok yang ini. Juga lagi-lagi Sri ya, dimana dia tetap mengulas ya dan merasa belum puas hati juga ya dengan beberapa konten saya, dimana dia mengatakan berapa sih gaji menteri ya, hanya sekian-sekian. Ya benar ya, benar apa yang kamu katakan Sri ya. Nominal gaji para menteri memang tidak besar, hanya sekitar 5 juta sekian ya, dan mereka mendapatkan tunjangan jabatan sekitar 13 juta lebih. Nanti kamu harus ingat ya, selain mendapatkan gaji dan tunjangan jabatan, mereka juga mendapatkan ya tunjangan operasional ya yang tidak sedikit jumlahnya ya. Selain itu ya, para menteri juga mendapatkan fasilitas dari ya anggaran. Oke, bab yang saya nak garis bawahi di sini adalah, pemirsa, nih. Uang pemerintah itu bisa kita gunakan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, mensejahterakan rakyat ya, bagi subsidi untuk rakyat ya. Tapi anggaran itu habis kepada menteri-menterinya aja berapa orang, gaji menteri aja satu orang berapa. Itu pikir, tahu? Gaji menteri. Yang dipermasalahkan gaji menteri. Dia tak kata tunjangan ini itu, enggak. Bila saya sudah bagi tahu segini saja gaji menteri, dia kata tunjangan ini itu. Bukan menteri sahaja sebenarnya yang dapat tunjangan-tunjangan seperti ini ya. Kepala polis, Kapolri, DPR, semua mereka dapat tunjangan, pemirsa. Makanya orang beria-ria mau jadi seperti itu, betul tak? Oke, nah saya mau ambil satu video dia ini, pemirsa ya. Ini. Ya. Cara saya dan cara Anda. Selagi antara kita berdua tidak merugikan ya sama-sama pihak ya. Saya tidak merugikan pihak Anda dan Anda pun tidak merugikan pihak saya. Saya rasa no problem ya. Jadi dia kata walaupun dia menyebar berita bohong, dia tuh nggak merugikan siapa-siapa. Jadi selagi dia nggak merugikan saya atau saya tidak merugikan dia, so fine-fine aja dia menyebar berita apa saja. Pemirsa, nah di akhir video ini saya mau beritahu kepada kalian, berhati-hatilah ketika berbicara di sosial media. Karena apa? Karena setiap perkataan yang kita ucapkan di sosial media itu orang akan telaah, orang akan teliti bagus-bagus. Nah, ketika kamu sudah melontarkan perkataan and then orang sudah mengkoreksinya and then kamu perbetulkan dengan menambah perkataan yang lain, ianya jadi blunder kalau kata orang Indonesia. Ya akan menimbulkan permasalahan yang baru. Satu lagi, pemirsa, jangan katakan macam dia nih, dia kata walaupun dia menyebarkan berita hoax, kayaknya nggak merugikan kamu deh Sri, ya kamu nggak merugikan saya nggak merugikan kamu, so no problem, ya kan? Teruskan aja buat video seperti itu. Siapa tak ada rugi. Ya pemirsa, saya mau bagi tahu kepada kalian, menyebarkan berita hoax itu, pemirsa, itu tuh merugikan sekali. Apalagi kalian menyebarkan berita hoax tentang negara, pemerintahan dan politik. Kalian nggak hanya merugikan perorangan, kalian udah merugikan masyarakat, merugikan pemerintahan, merugikan negara. Kenapa? Karena dengan kalian menyebarkan berita-berita hoax atau berita-berita bohong ini, orang juga akan menganggap negatif negara kita. Sebagai contoh, karena terlalu sering dia menyebarkan berita yang tak akurat dengan info yang dia dapat, coba kalian tengok di beberapa kolom komentar di TikToknya itu kebanyakan orang merendahkan, menghujat dan menghina negara Indonesia. Kenapa? Karena yang buruk yang dia share itu tak ada masalah sebenarnya, tapi kalau dibarengi dengan info yang akurat. Misalnya kamu stitch video masalah rumah sakit, kamu harus bagi tahu dulu, oke ya. Nah jadi ini nih tanggal sekian berlaku sekian-sekian. Video ini tuh diambil jam sekian.
Nah, berita sebenarnya dari kedua belah pihak. Ya, kamu terangkan juga dari kedua belah pihak. So, orang mendapatkan 50-50, 50-50, seimbang. Itu saja pemirsa ya. Jangan katakan menyebar berita hoax tidak merugikan siapa-siapa. Coba bayangkan kalau kamu menyebarkan berita hoax dan kamu kata tak merugikan siapa-siapa. Kalau menyebarkan berita hoax tak merugikan siapa-siapa, tak akan orang ditangkap dan masuk lokap ketika menyebarkan berita bohong. Oke, untuk hari ini video Kak Sri sampai di sini ya. Jumpa lagi cerita Kak Sri berikutnya. Bye bye.